Halo teman, selamat pagi. Saat ini aku sedang berjalan dari stasiun Lempuyangan, akan menghadiri suatu acara yang dimana ini acaranya 1 tahun sekali, diadakan bertepatan juga dengan ulang tahun PT KAI yang ke-78. Ini adalah acara Open House Balai Asa, Open House Balai Asa Yogyakarta. Nah, ada 3 Balai Asa yang di Open House: Balai Asa Surabaya Gubeng, Manggarai, sama Yogyakarta. Nah, aku menghadiri yang Yogyakarta terlebih dahulu, sekarang di tanggal 29 September tahun 2023. Ini adalah acara Open House kedua kalinya, setelah sebelumnya tahun kemarin PT KAI juga mengadakan Open House di tahun 2022. Jadi ini kedua kalinya, dan aku baru kesempatan untuk mencoba yang tahun ini. Nah, sekarang masih berjalan menuju ke Balai Asa Jogja, karena kayak tanggung gitu ya, jaraknya nggak terlalu jauh dari stasiun Lempuyangan tempat aku turun dari KRL tadi ke arah Balai Asa Jogja. Yuk ikutin keseruanku Open House di Balai Asa Jogja ya. Nanti kita lihat apa aja yang ada di Balai Asa Jogja. Nah, ini kita lagi jalan ya menuju Balai Asa Jogja, karena jaraknya tanggung daripada pakai kendaraan atau ojek online. Aku inisiatif untuk jalan kaki aja sama temanku juga. Nah, ini sudah masuk area Balai Asa Jogja, teman. Ini adalah ujung dari test track Balai Asa Jogja. Kita menyusuri ke jalan sini hingga ke depan Balai Asa Jogjanya. Kalau teman-teman bawa kendaraan pribadi menuju Open House Balai Asa, di sini disediakan parkir, teman-teman. Ada parkir motor, tapi nggak tahu yang mobil. Oh, di sini juga, teman-teman. Itu ada mobil tuh di depan sana. Nah, ini kalau teman-teman bawa kendaraan pribadi, nggak usah takut cari parkir di mana. Ini udah disediakan di jalanan depan Balai Asa Jogja. Oh, ternyata ini stand-stand juga jual makanan. Kirain cuma jual pakaian aja, tapi di depan pakaian semua soalnya. Makanan, minuman. Jadi kalau kesini nggak usah takut kalau nggak bawa atau belum jajan ya, belum makan, seperti itu. Kalau pakaian ini pakaian daerah kan lumayan juga ya. Oke, ini dia Balai Asa Jogja. Kita cari tempat buat registrasi dulu ya. Nah, sebelum masuk ke area Balai Asa, ini ada rel. Ini tuh rel yang tadi, teman-teman. Rel ini adalah rel test track untuk menguji kereta-kereta api yang di area Balai Asa Yogyakarta setelah melakukan perbaikan atau perawatan rutin. Jadi di test track, tes kecepatan di sini untuk panjang lintasan ini sepanjang 1 km. Panjang juga, jadi memang tujuannya untuk menguji lokomotif atau KRD yang setelah perbaikan atau perawatan. Nggak jauh dari pintu masuk. Nah, ini tempat registrasinya. Nah, di sini ramai banget, teman-teman. Ya, karena acaranya gratis sih, dibuat untuk umum juga. Jadi ya banyak yang tertarik untuk menghadiri. Setelah melakukan registrasi di situ, ini kita sudah bisa masuk, teman-teman. Jadi untuk yang bisa masuk itu yang sudah terdaftar dan nggak tersedia kuota on the spot, teman-teman. Jadi hanya kuota online yang diberikan lewat link. Jadi nggak ada kuota on the spot. Di sini tuh banyak yang kesebak, teman-teman. Dikira ini ada tiket on the spot, ternyata nggak ada ya. Jadi tuh ibu-ibu di sana tuh lagi ngumpul, pengen tahu caranya masuk gimana. Jadi yang bisa masuk di sini yang udah punya kuota atau punya barcode registrasi aja, seperti itu. Balai Asa Yogyakarta ini adalah tempat perbaikan lokomotif terpusat yang ada di Pulau Jawa. Jadi untuk memperbaiki lokomotif yang keadaannya berat ini dilakukan di Balai Asa ini. Untuk di Pulau Jawa hanya ada di Yogyakarta. Nah, selain di Jawa itu ada juga di Sumatera, kalau nggak salah Balai Asa Lahat, itu fungsinya juga sama untuk perbaikan lokomotif. Selain lokomotif juga untuk memperbaiki KRD komuter seperti itu.
Jadi terpusat yang di sini, dan bengkelnya ini nggak hanya kayak gini aja, ini luas banget teman-teman, ke arah dalam nggak, pokoknya luas banget lah. Cuma kita nanti mungkin aksesnya nggak sebesar itu, mungkin hanya ke tempat-tempat yang diperbolehkan aja. Nah, di sini banyak stand-stand juga di dalam, stand-stand yang jual makanan ataupun stand-stand bank dan lain sebagainya yang ikut serta dalam open house. Nah, di sini ada sarana rel klinik. Kalau nggak salah ini adalah kegiatan juga untuk kesehatan teman-teman. Jadi ada kegiatan kesehatan juga. Terus ini ada lokomotif livery vintage. Ini lokomotif livery vintage baru, yaitu CC017717 yang baru saja di repaint oleh Balai Asa Jogja bulan September ini. Sebelumnya ini adalah cat merah putih, tapi sekarang sudah di repaint livery vintage ala PJKA seperti itu. Oke, ini aku ada kegiatan sebentar lagi, yaitu workshop sekitar jam 9.15. Nggak tahu nih udah bisa apa belum ya. Ini lokomotif livery vintage, keren. Kita coba tanya-tanya yuk. Nah, ini ada kliniknya ya. Nah, ini aku sudah masuk ke halaman depan untuk menuju workshopnya. Nah, kita mendapatkan helm-helm untuk safety ya, karena di sini itu area kerja, jadi banyak alat-alat kerja ya, takutnya ada apa-apa. Jadi dipasang helm safety seperti ini nih. Nah, ini ya helm safety-nya. Agak kecilan sih di kepala aku ini, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting pakai helmnya. Oke, ini sudah dipersilakan masuk. Ayo kita lihat-lihat yuk. Nah, ini yang pertama ada kepalanya KRL, jadi nggak serangkaian full. Kepalanya kereta rel listrik. Jadi selain lokomotif juga merawat ini nih KRL teman-teman, Balai Asa Jogja ya. Wah, terus ini ada kerangka lokomotif. Nah, ini kerangka lokomotif. Jadi ini mesinnya nih, gede banget. Ini lokomotif CC201 teman-teman. Jadi inilah ketika lokomotif dibongkar isiannya. Kalau yang ini CC203 nih, hampir mirip sama CC01, cuma kabinnya miring. Kalau ini kan kotak nih. Wah, ini rodanya nggak ada teman-teman, hilang rodanya. Yang belakang pun sama. Oh, apa ini ya rodanya ya? Ini lokomotif CC203 9808. Wow. Ini yang hijau-hijau ini dempul teman-teman. Jadi sebelum ditimpa cat baru atau dicat ulang, dikasih dempul dulu. Terus ini ada bagian-bagian dari KRD. Ini ada gardan primer dan sekunder. Terus itu ada rodanya atau bogi ya, atau serangkaian dari roda. Oh, ini coupler atau buffer yang buat merangkai di lokomotif ataupun KRD. Ini apa ini? Draft gear CC01 sampai CC06. Kalau ini bogi atau rodanya KRD juga nih, sepasang dua ini. Kalau ini bogi lokomotif. Nah, jadi ini adalah kerangkanya roda. Oh, CC201 0403. Ini untuk remnya ya, seperti ini. Rem ke rodanya. Nah, ini baru rodanya. Nah, ini lokomotif CC206. CC206 13100. Jadi lengkap ya di sini, CC201, CC203 dan CC206. Oh, ini gearbox dan roda.
untuk area Balai Lasa Jogja ini dibatasi, ini ada garis safety line-nya, jadi nggak bisa ke sana ataupun ke sana, jadi ada batasnya. Nah, seperti inilah dalemannya ya, luas banget teman, Balai Lasa Jogja. Oh, ini mesin bubut, kegunaan membuat pen, membuat buah, membuat ulir, dan membuat berbagai macam as. Ini kayaknya bubut roda ya, mesin untuk bubut roda. Jadi semisalkan roda itu ada yang nggak rata, nah dibubutnya pakai mesin ini biar rata kembali. Biasanya sering terjadi kalau ada kejadian lokomotif ini ya, apa namanya, nabrak batu ataupun paku. Nah itu makanya jangan ngasih batu ataupun paku di rel, nanti rodanya lokomotif jadi rusak. Ini profilnya Balai Lasa Jogja. Ini lagi dijelasin apa nih? Ini mesin gasket cutting CNC. Oh ini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau penjelasannya nggak begitu detail karena memang aku nggak seberapa paham mengenai mesin-mesin kereta api. Apalagi dalamannya Balai Lasa Jogja ini banyak komponen-komponen yang aku nggak paham juga. Ini ada mesin-mesin juga, ada turbo charge, engine lokomotif, ini intercooler, terus ini silinder esi lokomotif. Oh, ini bagian-bagian kecilnya. Nah, ini kalian mungkin salvok ya, tadi ada kuning-kuning. Ini kemungkinan itu kren teman-teman, kren untuk mengangkat bodi lokomotif. Jadi misalkan ada perbaikan di bawah seperti roda ataupun bagian bawah lokomotifnya tuh diangkat dulu pakai ini, pakai kren ini. Di lokomotifnya akan terangkat, akan terbang. Terus ini aku lagi jalan di tengah relnya juga, cuma ini nggak ada lalu lalang kereta jadi aman. Dan juga Balai Lasa Jogja ini diliburkan untuk saat ini karena ya buat acara open house. Sekarang kita bergerak ke sini. Oke, ini adalah bagian yang aku sukai teman-teman. Ini adalah throttle atau bagian dari lokomotif yang tugasnya untuk menjalankan seperti pengereman ataupun ngegas atau maju mundurnya. Nah, ini bagian dari lokomotif CC01 ataupun CC03 nih. Seperti ini. Ini ada 3 bagian. Ini tuh kalau nggak salah rem ya teman-teman. Terus yang di tengah itu throttle untuk ngegas lokomotifnya, dan yang bawah ini adalah untuk memacu atau mundurkan lokomotif. Nah, kita coba demokan ya. Ini yang bawah ini tempat untuk maju mundur, ini mundur. Oh, ini nggak bisa ya. Kalau ke tengah itu netral dan ke bagian kanan ini maju. Nah, ini untuk ngegasnya. Dimulai dari sini itu 0, kemudian ini netral. Ini 1, 2, 3 sampai 8. Jadi ini ngegasnya paling tinggi. Jadi dimulai dari tegangannya ya. Mulai dari 1 sampai 8. Ini ngegasnya yang paling tinggi. Kalau ini rem, dari netral ke rem sampai sini. Nah, ini yang bagian yang aku paling suka ini. Biasanya kalau teman-teman paham kalau lokomotif kopong kayak gini nih. Dari 1, 2 biasanya masinis itu langsung ke 5 ataupun ke 8. Langsung kopong gitu. Kita coba netralkan. Seru mainin ginian. Terus di sebelahnya ini ada GPS-nya lokomotif, itu ada speedometer noh. Jadi yang menampilkan kecepatan lokomotifnya.
jadi kecepatannya akan muncul di situ. Ada bunyi-bunyi ya, bunyi apa tadi? Nah, ini kita lanjut ke sana. Seperti yang aku bilang, ini adalah bagian yang paling seru nih. Haha. Ini Exeter Auxiliary CC01 dan CC03, alternator KRD komuter gitu ya, stator. Terus ini full pump CC01 atau CC06, alternator pengisian baterai dan start motor. Nah, ini bagian-bagian lainnya. Ini ada rectifier blower CC04 dan CC06, dan ada radiator KRD. Ini baru-baru nih. Masih plastikan. Seru juga loh temen. Kita bisa lihat-lihat yang nggak kita bisa lihat di luar. Mungkin kita bisa lihatnya lokomotif jalan gitu aja, tapi di balik itu inilah bagian-bagiannya. Excited sih, bangga aku bisa kesini ya, walaupun acaranya ini acara umum jadi terbatas ya untuk area yang bisa dijangkau. Oh, terus di sana ada KRD tuh. Itu kayaknya yang lagi perawatan atau perbaikan. Entah nih KRD Jenggala nih kayaknya ya, kalau dilihat dari bentuk kacanya. Terus ini ada drum Pertamina. Ini kayaknya bahan bakar untuk lokomotifnya. Jadi bahan bakar lokomotif itu juga disuplai Pertamina. Namanya itu HSD atau High Speed Diesel. Jadi semacam solar, ada campuran lebihnya khusus untuk lokomotif. Ini kayaknya oli sih, bukan bahan bakar ya, atau bensinnya kereta api. Oh, ini pelumas mesin diesel lokomotif. Jadi benar ya, oli, bukan bahan bakarnya. Ini ada loop oil cooler, ada kompresor CC01 atau CC03 atau CC04 yang berkabin tunggal. Ini yang CC06. Kalau ini kompresornya CC06. Perbedaannya ini lebih gede aja sih. Terus ini alat-alat pengereman lokomotif. Ini indikator untuk pengeremannya. Jadi tegangan-tegangan bisa diketahui dari semacam speedometer ini ya. Nah, ini untuk rem lokomotif, alat pengeremannya nih. Jadi ini throttle-nya sepaket sama yang tadi, cuma dipisah aja bagiannya. Terus ini ada klakson lokomotif, ada yang 2 klakson, ada 2 corong, ada yang 1 corong. Kalau nggak salah yang 2 corong ini klakson Wabco yang ada di lokomotif CC01, CC03 ataupun CC04. Kalau yang ini klakson Nathan P2 horn atau klaksonnya yang biasa dipakai CC01 Sumatera. Jadi klaksonnya ngung gitu suaranya. Ini sama kayak tadi, kerangka lokomotif, bagian mesinnya. Ini kayaknya mau selesai deh. Puas juga teman-teman. Ya walaupun nggak ada jelasan secara detail ya di akunnya, karena ada penjelasannya di depan semua. Jadi aku pengen lihat-lihat dulu sih.
jadi nggak dapat momen penjelasan dari pegawai yang ada di sini. Ya ini kayaknya persiapan keluar, kembali lagi ke awal. Jadi kita akan ke sana. Sekarang balik ke sini dan keluar deh. Lumayan, ini sekitar 25 menit jalan-jalan di area workshopnya Balai Asa Yogyakarta. Cukup puas. Keren. Dengan adanya open house Balai Asa ini membuat pengetahuan kita juga sih tentang perkeretaapian, khususnya Relfans nih paling suka nih tentunya. Atau yang suka teknologi pasti beruntung banget bisa datang ke Balai Asa Jogja ataupun Balai Asa lain yang melakukan open house. Oke, yang gelombangku sudah selesai dan ini waktunya keluar sekarang. Dan kita lihat-lihat yang lain yang ada di luar ini, khususnya lokomotif livery vintage ini. Ini dia lokomotif livery vintage yang terbaru, yang baru saja di-repaint oleh Balai Asa Jogja beserta perawatan terakhir, atau ya memang waktunya lokomotif ini perawatan, jadi sekalian di-repaint seperti ini dan dipajang di open house Balai Asa Jogja. Jadi membuat daya tarik juga untuk kesini nih, ada lokomotif livery vintage. Karena lokomotif livery vintage ini cuma ada 4 untuk saat ini ya, yang CC01 dan di Pulau Jawa juga. Yang pertama CC01 8331 SMC, CC01 8333 SMC atau Semarang Poncol, kemudian CC01 9201 di Pondok Jember, dan yang terakhir ini CC01 7717 di Pondok Cirebon. Nah, terus di sini ada yang unik juga, ada turntable tapi kecil banget. Ini kayaknya buat mutar roda ya, atau mesin-mesin kecil yang bergerak dari sini kemudian akan los ke sana. Yang muat memang kayaknya cuma roda ataupun lori kecil. Yuk kita lihat yuk lokomotifnya. Ini seri lokomotifnya CC01 7717 di Pulau CN atau Cirebon, dengan logo Wahana Daya Pertiwi juga. Ini livery yang diterapkan di era PJKA, di era DKA dan PJKA. Tahun 19 berapa ya lupa aku, sampai 1990-an. Liverynya kayak gini dulu, cuma logonya nggak ini ya. Dulu ini polos, nggak ada logo KAI-nya. Cuma ada logo roda bersayap di depan dan di belakang. Ini kita lihat bagian belakang. Nah ini dia. Ini lokomotifnya keadaannya mati, jadi memang tujuannya untuk dipajang aja. Oke, ini KRD yang menjadi bagian dari kegiatan juga. Ada KRD nanti rutenya keliling Balai Asa. Nanti aku juga naik ini jam 10.15, masih 15 menit lagi, kayaknya bentar lagi deh, trip sebentar lagi.